Amin. Berikan tepuk tangan buat firman yang kita akan dengar. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi Anda semuanya. Senang bisa ada dan juga berbagi firman dan kebenaran melayani Anda semuanya. Sepanjang 1 minggu ini dari pagi ibadah pertama sampai ibadah yang terakhir. Dan sukacita bagi saya karena benar-benar setelah 2 tahun tidak pernah hadir dan berjumpa secara tatap muka begini karena biasanya dari layar. Kapan lalu Pastor Philip pergi ke Singapura dan saya bersama dengan istri menjemput. Dan waktu di bandara, aduh saya terharu, hati saya senang sekali karena 2 tahun hanya lihat layar. Dan tiba waktunya lihat Pastor Philip, jadi saya bawa kopi, saya bawa Milo, nunggu beliau dan tidak sadar air mata menetes. Waktu Pastor Philip jumpa dan kamu kenapa Mor? Enggak kok, seneng aja jumpa karena ya 2 tahun Anda masih punya kesempatan untuk kumpul. Tapi kita yang ada di sana hanya bisa lihat lewat layar, jadi senang sekali. Dan hari ini bisa ada bersama dengan Anda, ada di Surabaya Barat. Ini adalah keluarga sehingga kami merasa begitu nyaman dan happy sekali ada di rumah. Tapi saya katakan juga ini adalah kapal induk, kapal tempur kita. Sehingga ketika saya ada di tengah Anda, hati saya juga terbakar. Dan bersama dengan tim semuanya mendengar semua yang Tuhan kerjakan. Dan hati ini semakin wow, seru banget untuk ada bersama dengan Anda. Saya bersyukur, terima kasih kepada Tuhan dan kesempatan kali ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menyampaikan di ibadah pertama tadi adalah pikulah salibmu. Kemudian ibadah yang kedua ujian sebuah hubungan. Bahwa di balik salib ada kemuliaan, tetapi peninggian dan kemuliaan itu harus bagaimana kita melihat pikul salib itu akan menentukan kemuliaan yang kita dapat. Dan di dalam perjalanan salib itu adalah hubungan yang teruji. Jadi Anda bisa dengarkan semua yang saya bagikan sepanjang minggu ini. Lalu kemenangan yang kita wariskan, kita bukan hanya turunkan pergumulan atau beban kita, tetapi kita harus turunkan nilai kekal dan kemenangan kita. Lalu tawar hati versus atau cinta yang membara. Dan ibadah terakhir ini saya ingin tutup dengan judul tidak tergoncang. Tidak tergoncangkan, tidak tergoncang. Nah sebelum saya sampaikan firman, kita akan saksikan tayangan laporan kemenangan dari EUG Conference. Di mana anak-anak muda kita berkumpul bukan hanya Surabaya tapi seluruh Indonesia bahkan yang ada di luar Indonesia. Dan itu menjadi api kegerakan yang makin besar. Dan mari saksikan dan bersukacita untuk apa yang Tuhan kerjakan di antara orang-orang muda kita. Tuhan berkati Anda, silakan multimedia. Listen church, selama kita di overshadow dengan visi dari kerajaan sorga ini, akan ada penyertaan dan pembelaan Allah. It's not about us, kita akan di overshadow. Overshadow kita adalah visi 1000 gereja dan 1 juta murid. Dan sejak kita cetuskan dan tidak pernah keluar dari bubble ini, terjadi kejadian-kejadian heran, tanda-tanda mujizat yang kita tidak sangka. Banyak pernikahan disembuhkan, banyak anak muda kena narkoba bebas begitu aja. Banyak bisnis company yang disembuhkan. Amin. Karena mereka akan menjadi pembangun visi Tuhan beri mujizat. Tapi kalau saya beritakan seperti ini, siap-siap disertai, siap-siap dibela, siap-siap diurapi oleh Roh Kudus karenanya. Haleluya. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Haleluya. Come on. Haleluya. Berikan kemuliaan
Mari berikan tepuk tangan sekali lagi untuk apa yang Tuhan kerjakan di tengah kita. Saya hadir di dalam conference tersebut dan oleh kasih karunia Tuhan bangga dan senang karena beberapa kita adalah produk dari awal pergerakan revival di kalangan orang muda. Dan waktu ada di conference itu membayangkan setelah 20 tahun kemudian ternyata apinya tidak menjadi padam, tetapi justru terus dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Dan bangga dan berani percaya bahwa revival dan pergerakan kita tidak akan berhenti, tetapi akan diteruskan ke generasi selanjutnya. Dan bangga dan bersyukurlah bahwa itu akan diteruskan oleh anak-anak kita selanjutnya. Jadi bukan hanya kita, tapi di rumah ini generasi selanjutnya akan dipakai Tuhan besar pula. Dan bersyukur untuk itu. Anda mau kasih tepuk tangan, sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya. Luar biasa. Nah, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin sharing dengan judul tidak tergoncangkan. Mari buka di dalam Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-35. Buka Alkitab Anda di dalam Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-35. Firman Tuhan berkata demikian. Sudah dapat ya di Alkitab Anda? Mari baca, minimal suara Anda terdengar oleh telinga Anda. Oke, 1, 2, 3. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, judulnya tidak tergoncangkan. Arti dari tidak tergoncangkan bukan berarti tidak ada goncangan. Hidup yang tidak tergoncangkan bukan berarti tidak ada goncangan. Karena betul-betul Alkitab menuliskannya, bahkan Yesus yang berkata kepada murid-muridnya bahwa kamu semua akan tergoncang. Kamu semuanya akan menghadapi goncangan imanmu. Akan ada dan tiba waktunya goncangan itu diizinkan oleh Tuhan di dalam hidup kita ini. Dan betul setelah Yesus mengatakan demikian, kemudian tidak lama Yesus ditangkap dan berjalanlah proses pengadilan. Yesus yang tidak bersalah, Yesus yang tidak berdosa, akhirnya harus mati di atas kayu salib menanggung setiap pelanggaran dosa kita. Tapi bukan hanya berhenti di situ, Yesus 3 hari kemudian, hari yang ketiga, Yesus dibangkitkan. Yesus mengingatkan murid-muridnya karena Tuhan tahu bahwa apa yang akan mereka hadapi ini benar-benar di luar atau mereka tidak bayangkan. Gimana Tuhan, gimana Raja, gimana anak Allah yang melakukan banyak mujizat dan melepaskan orang, membangkitkan orang, mengusir setan, kemudian harus memikul salibnya. Gimana seorang pemimpin yang kita tahu penuh dengan kuasa, tapi dia harus menghadapi penganiayaan, penghinaan, penindasan, kemudian harus memikul salib dan mati. Karena bagi mereka mungkin membayangkan seorang anak manusia bangkit, itu pun sebenarnya di luar pikiran mereka. Nah, tapi yang menarik adalah Tuhan sendiri tidak membawa ini menjadi tiba-tiba, karena sebenarnya Tuhan juga sudah memberitahu mereka
Di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-25. Coba buka Alkitab Anda. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Rekan-rekan sekalian, ketika Yesus mati di atas kayu salib bukanlah seperti olok-olok tentara yang menyalibkan dia dan berkata, kalau kamu memang raja, kamu turunlah dari salib. Menyelamatkan dirimu saja tidak bisa, bagaimana menyelamatkan dunia? Seolah-olah Yesus menjadi pribadi yang sangat lemah dan tidak sanggup menolong dirinya. Apakah betul? Tentu tidak. Karena Tuhan yang penuh dengan kuasa bisa membangkitkan orang mati. Tuhan yang penuh kuasa bisa menghardik badai. Alam tunduk di dalam otoritasnya. Dan ketika Petrus memotong telinga perwira yang datang untuk menangkap Yesus, Tuhan berkata, tidakkah kamu sangka pikir bahwa aku bisa mengirim bala tentara malaikat untuk menghajar semua orang ini? Jadi Yesus naik ke atas salib bukan karena dia lemah dan tidak berdaya. Tapi Yesaya berkata dia tidak memberi jawaban dan dia diam karena dia tahu dia harus menyelesaikan misi penyelamatan. Tapi ketika Yesus memberitakan tentang kematiannya, selama 3 kali karena Markus dicatat sampai ketiga kali Yesus mengingatkan murid-muridnya. Selalu berita tentang kematiannya diikuti dengan dia sampai mati dan dibangkitkan hari yang ketiga. Dan bangkit hari yang ketiga. Dan bangkit hari yang ketiga. Kematian adalah bukti kasihnya. Tapi kebangkitan adalah bukti ketuhanannya. Sehingga hari ini barang siapa yang menerima kasihnya juga seharusnya menerima kuasa kebangkitannya. Sehingga kita seperti Tuhan yang adalah lebih dari pemenang. Demikian pula anak-anaknya menjadi orang yang lebih dari pemenang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat. 1, 2, 3, come on. Nah ayat 22. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Wow, kalau orang dalam pergumulan lalu tiba-tiba ada yang bela. Harusnya pembelaan ini menjadi nutrisi yang baik. Wah, thank you ya, kamu perhatiin, kamu mendukung aku. Tapi Tuhan justru memberikan sebuah respon yang mengagetkan. Karena Tuhan berkata, hai engkau enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Tuhan tidak mengizinkan cara berpikirnya Petrus yang lebih condong kepada apa yang manusia pikirkan. Karena Tuhan harus memberikan sebuah standar bahwa salib ini harus aku pikul dan kamu semua murid-muridku yang mengikuti aku juga harus memikul salibmu. Sehingga Tuhan berkata, kalau kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan yang dipikirkan Allah, maka kamu jadi batu sandungan bagiku. Tadi saya singgung ada 2 ternyata batu sandungan. Batu sandungan yang pertama adalah batu sandungan bagi manusia. Dan batu sandungan bagi manusia tidak terjadi atau bukan karena Anda sungguh-sungguh ikut Tuhan. Karena ada yang berkata, kamu jangan terlalu sungguh-sungguh ya, nanti kamu jadi batu sandungan buat keluargamu. Nanti keluargamu lihat kamu terlalu serius sama Tuhan, malah dia tidak mau. Karena kamu jadi batu sandungan. Salah. Karena kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita jadi berkat bagi orang. Katakan amin. Kalau kita sungguh-sungguh jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Yang jadi batu sandungan adalah kalau kita nanggung-nanggung dan orang menilai kita munafik. Dan itu jadi batu sandungan. Jadi jangan pikir Anda serius sama Tuhan akan jadi batu sandungan. Justru Anda serius jadi berkat, Anda serius membuat sebuah standar. Kalau kamu mau ikut Tuhan, ini standarnya yang betul. Jadi bukan karena Anda sungguh-sungguh lalu Anda jadi batu sandungan. Tapi bagi Tuhan, ternyata ada batu sandungan di matanya. Yaitu jika kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia, malah itu jadi batu sandungan bagi Tuhan. Kamu harus memikirkan sepenuhnya apa yang Tuhan rancang dan kehendaki. Lanjut.
Lalu dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bapak ibu saudara sekalian, ternyata dari awal Tuhan sudah katakan bahwa untuk mengikut Kristus, ternyata tidak semulus yang banyak orang pikirkan. Tidak selancar yang banyak orang idam-idamkan, tidak selurus-lurus yang mereka pikirkan. Ternyata dari awal Tuhan sudah bilang, kamu kalau ikut aku, kamu pikul salib. Kamu kalau ikut aku, kamu harus menyangkal diri. Kamu kalau ikut aku, ada harga yang kamu bayar. Kamu kalau ikut aku, Tuhan akan izinkan goncangan terjadi dalam hidup kita. Kok bisa begitu? Alkitab katakan, Yesus bilang sama murid-muridnya, sebentar lagi kamu akan tergoncang. Sebentar lagi goncangan besar akan datang. Bukan karena murid-muridnya, tapi karena Yesus harus memikul salib dan dibantai mati di atasnya. Tuhan, tidakkah engkau sayang dengan murid-muridmu? Kalau kau sayang, tidakkah engkau akan menyingkirkan goncangan? Tidakkah engkau memikirkan kalau sampai murid-muridmu ini tergoncang, kasihan loh Tuhan. Jadi please, tolonglah mereka. Setidaknya jangan sampai goncangan itu mampir di dalam hidup mereka. Ternyata tidak bisa. Bapak ibu saudara sekalian. Jadi di dalam hidup kita ini akan ada penyangkalan diri. Di dalam hidup kita ini ada pikul salib. Dan satu kabar lagi. Ada hal-hal yang Tuhan izinkan. Dan itu betul-betul menggoncang. Tuhan tidak menghilangkan goncangan. Bahkan Tuhan tidak meluputkan murid-muridnya dari goncangan. Kalian lihat bagaimana aku bergumul. Kalian lihat bagaimana aku pikul salib. Tapi kabar baiknya, kalian juga akan melihat kebangkitanku. Karena itu satu paket komplit. Oke? Tuhan tidak menghindarkan goncangan dari hidup kita. Tidak tergoncangkan bukan berarti tidak ada goncangan. Tidak tergoncangkan adalah sekalipun goncangan itu tiba, tidak akan meruntuhkan apa yang dibangun di atas dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang pertama, jika Anda ingin mencatatnya, tulis, goncangan pasti ada. Realita kehidupan, bagian dari kehidupan, baik itu tantangan-tantangan yang skalanya atau sifatnya besar, sehingga seolah-olah benar-benar menggoncang kehidupan kita. Dan tentulah ya kita punya banyak struggle. Tapi di antara sekian struggle itu mungkin ada waktunya tiba-tiba besar banget tantangannya. Dan seolah-olah kayak wah betul-betul menggoncang kehidupan kita. Tergoncangkan. Sekali waktu di dalam kehidupan saya mengiring Yesus. Saya harus menghadapi sebuah kenyataan bahwa saya kehilangan papa waktu saya SMA kelas 1. Dan pada waktu itu perjalanannya keluarga kami bangkrut. Lalu papa mengalami komplikasi, stroke. Lalu karena kami awal-awal bertobat, kami semua sedang bertumbuh, bergairah. Lalu kami berdoa untuk mujizat kesembuhan bagi papa. Lalu pada waktu itu sempat menerima nubuatan, membangun iman untuk percaya bahwa papa disembuhkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ternyata saya harus mendapati papa saya dipanggil Tuhan. Dan pada waktu itu hari Minggu ketika saya main drum di gereja. Kemudian Ibu Gembala, Ibu Samuel Handoko. Pak Sam punya istri, Ibu Samuel Handoko. Setelah saya main drum, firman Tuhan, pendeta menyampaikan, lalu saya turun, kemudian Bu Sam panggil saya. Lalu Bu Samuel berkata, Mor, saya mau sampaikan, gimana kamu? Oh saya baik-baik, gini. Gimana kemarin waktu ke Jakarta,
Waktu papa berobat, oh ya kami gini, kami berdoa, kami minta Tuhan sembuhkan. Terus Bu Sam, tapi saya mau kasih tahu ya Mor. Iya kenapa Bu Sam? Terus disampaikanlah kalau papa saya dipanggil sama Tuhan. Saya kelas 1 SMA. Dan pada waktu itu saya sedang, awal-awal papa bertobat itu seperti rumah kami sedang berbunga-bunga dengan seluruh keluarga, papa, mama, kakak, beradik semuanya di dalam Tuhan. Wah, tiba-tiba dipanggil sama Tuhan. Pada waktu itu saya sempat linglung mungkin kurang lebih 2 tahun saya merasa kayak saya kehilangan figur papa. Dan rasanya kayak ketemu dengan orang yang lebih tua usianya. Saya rasa kayak saya aman, saya senang, saya rasa kayak saya nyaman gitu. Dan tanpa sadari ternyata itu saya kehilangan. Tapi puji Tuhannya tuh Tuhan pagari saya dengan bapak-bapak rohani, dengan Pak Samuel Handoko, dengan Pastor Philip waktu itu pelayanannya dimulai di Ungaran. Sehingga 1-2 tahun yang sulit bagi saya itu kemudian saya lewati. Dan puji Tuhan sampai hari ini dalam kasih karunia Tuhan saya tahu saya tidak kehilangan gambar Bapa sekalipun saya pernah kehilangan sedemikian rupa. Dan itu menjadi goncangan yang sangat. Terutama bagi Cece saya yang sangat dekat dengan Papa. Waktu itu kita semua atur, Koyo masih ingat ya Pastor Yohanes, kita ke rumah. Nanti gini ya, ketemu dengan Cecenya Moro, nanti sampaikannya gini, lalu kalian jaga ya. Waktu Cece, karena anaknya baru lahir, terus kita datang terus menyampaikan. Tumben rame-rame datang selesai ibadah. Lalu waktu disampaikan, wah Cece saya, wah dia nangis, dia kasur itu spraynya dia tarik, wah dia nangis sedemikian rupa. Saya pikir realita kehidupan, ada masa-masa di mana goncangan itu tidak disingkirkan oleh Tuhan, tapi harus dihadapi. Sama seperti firman Tuhan berkata, ketika Anda menjadi seorang pembangun yang bijaksana, kamu seperti seorang yang membangun rumah di atas batu karang. Mendengarkan firman dan melakukannya. Yang membangun rumah di atas pasir tidak bijaksana. Kenapa? Karena akan tiba badai, akan tiba banjir, akan tiba angin kencang, dan runtuhlah rumah itu. Dan Anda tidak bisa atur kapan banjir itu datang, kapan badai itu datang, kapan angin akan bertiup. Karena di dalam membangun hidup ini akan tiba datang goncangan-goncangan yang wah itu betul-betul menggoncangkan. Satu kali ketika murid-murid pergi naik kapal, tiba-tiba angin syakal datang. Dan itu benar-benar menggoncang mereka semuanya. Sampai harus kembali ditegur dan diingatkan sama Tuhan. Hai orang yang kurang percaya. Tapi kapal mereka betul-betul tergoncang. Di dalam pelayanan dan di dalam panggilan hidup kita akan ada masa-masanya di mana seolah-olah seperti sebuah goncangan yang besar diizinkan sama Tuhan. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu Saudara sekalian, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai 14. Lihat di dalam Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Ini kabar baiknya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kabar baiknya, Tuhan bilang kamu akan tergoncang. Tapi di dalam Kisah Para Rasul, mereka masih kumpul bersama. Tidak ada satu dari mereka yang runtuh kecuali Yudas Iskariot yang menjual Yesus. 11 murid yang lainnya yang benar-benar digoncang oleh peristiwa itu tidak runtuh. Justru mereka tetap kembali berkumpul dan menanti-nantikan Allah Roh Kudus, janji yang diberikan oleh Bapa. Dan setelah itu boom, mereka menjadi rasul-rasul yang besar dan hebat.
kasih karunia Tuhan memampukan kita. Sekalipun ada peristiwa-peristiwa yang menggoncangkan. Tapi selama hidup kita dibangun atas dasar batu karang yang teguh. Yaitu kebenaran dan Kristus Yesus. Maka goncangan sehebat apapun tidak akan meruntuhkan bangunan kita. Tidak akan meruntuhkan kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat. Bukan karena kuat dan gagah kita. Tapi karena Dia fondasi hidup kita. Jadi kita tidak berharap terus digoncang. Digoncang terus ya, otaknya ya goyang-goyang terus kalau digoncang terus. Tapi kabar yang benar adalah kita tidak bisa menghindar kalau Tuhan izinkan goncangan itu datang. Goncangan pasti ada. Tapi kasih karunia Tuhan membuat kita tidak akan runtuh. Yang kedua, Anda lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 27. Sampai dengan ayat 29. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 27 sampai 29. Oke? Tulis poin yang kedua. Goncangan untuk memurnikan. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita ini menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Allah kita adalah api yang memurnikan. Allah kita adalah api yang membakar korban yang akhirnya menjadi harum di hadapan Tuhan. Allah kita adalah api yang memurnikan. Dan Alkitab berkata, kalau goncangan itu diberikan, hanyalah menjadi alasan supaya yang tersisa adalah yang tidak tergoncangkan. Jadi kelihatannya bangunan hidup kita ini fine-fine aja. Sampai satu kali goncangan diberikan, di situ baru kita tahu ternyata kita tidak sekuat yang kita duga. Ternyata ada tantangan yang lebih besar, ada situasi atau yang goncangan ini sehingga menyadarkan kita bahwa kita perlu kekuatan ekstra. Kita perlu pertolongannya. Kita perlu bergantung padanya. Allah menggoncangkan bukan untuk meruntuhkan. Oke? Allah menggoncangkan bukan untuk meruntuhkan. Allah mengizinkan angin syakal datang menerpa perahu murid-muridnya. Bukan untuk menenggelamkannya. Tapi untuk menyadarkan muridnya bahwa kamu sendiri tidak sekuat yang kamu kira. Sehingga waktu Tuhan ketemu dengan mereka, Tuhan berkata, hai orang-orang yang kurang beriman. Sehingga kamu bisa bercermin, ternyata kamu perlu Tuhan lebih. Kamu perlu bangun lebih. Kamu perlu bangun kekuatan lebih. Kamu perlu ditambahkan. Digoncangkan bukan untuk meruntuhkan. Tapi untuk menyingkirkan semua yang tidak benar-benar menempel. Saya ulangi. Digoncangkan bukan untuk meruntuhkan. Tetapi menyingkirkan semua yang tidak benar-benar menempel. Kelihatannya menempel tapi tidak betul-betul menempel. Sehingga kalau tidak betul-betul menempel, pastikanlah itu untuk menempel dengan betul. Digoncangkan untuk memastikan semua yang melekat harus benar-benar kokoh tersambung. Kenapa digoyangkan ini lepas? Oh ternyata dia tidak betul-betul menempel. Sehingga ketika digoncangkan dari situ baru tahu kalau ini tidak benar-benar menempel, kamu harus pastikan itu menempel. Kamu harus pastikan carang itu betul-betul menempel pada pokok anggurnya. Tersambung dengan
benar. Ketika digoncangkan bukan untuk meruntuhkan, tetapi memastikan bahwa semua yang dibangun bukan dengan bahan yang ringkih atau asal-asalan. Tapi semua yang dibangun dengan bahan yang terbaik. Yang tidak benar-benar menempel, harus menempel. Yang tidak benar-benar berguna, harus disingkirkan. Supaya bangunan itu menjadi kokoh. Sehingga beban dan dosa yang merintangi hidupmu harus ditanggalkan. Supaya kamu bisa berlari lebih jauh, berlari lebih jauh, berlari lebih jauh lagi. Kalau iman kita itu betul, maka ketika digoncang akan kelihatan iman yang betul-betul tulen, yang bukan hanya sekedar terlihat beriman. Satu kali menghadapi di Singapura ya Bapak Ibu Saudara sekalian, melayani rekan-rekan yang datang untuk berobat atau check up. Ada beberapa case yang kita jumpai di mana dokter memvonis berdasarkan ilmu pengetahuan mereka, beliau katakan ini tinggal 3 bulan lagi. Wah, sebagai hamba Tuhan juga berdoa untuk minta hikmat mendampingi orang-orang yang demikian. Karena tidak mudah loh bagi seseorang tahu kalau dia tinggal 3 bulan lagi, dikasih tahu kalau dia tinggal 6 bulan lagi. Pada waktu begitu, kadang saya harus menyampaikan bahwa iman yang sama untuk menerima mujizat dan percaya mujizat kesembuhan. Iman yang sama pula harus menuntun orang itu berani untuk menghadapi jikalau betul Tuhan harus memanggilnya. Karena pada waktu itu tentu Bapak Ibu Saudara sekalian ada orang yang beriman sembuh. Kita semua harus percaya bahwa Tuhan mengerjakan mujizat. Tapi beneran ada orang yang beriman karena mereka takut mati. Sehingga imannya pengen hidup terus. Padahal sebenarnya iman yang sama untuk menerima mujizat adalah iman yang sama berkata, mati bagiku adalah keuntungan. Hidup bagiku Kristus. Dan pada waktu itu tidak mudah loh. Tapi goncangan-goncangan yang semua kita akan hadapi seperti sebuah tantangan-tantangan yang tidak lazim, tapi begitu besarnya sehingga membawa goncangan yang dahsyat. Tapi dengan begitu, iman tulen akan muncul. Satu kali ketika saya harus berangkat dan meninggalkan Sumatera. Menyerahkan Sumatera kepada Pastor Maxi yang menjadi gembala regionalnya hari ini dan membawa pergerakan kita semakin luar biasa keren. Berkembang jauh lebih dari apa yang saya bisa bangun sebelumnya. Saya berkata sama mereka, kalau saya harus pergi dan meninggalkan kalian semuanya pergi ke Singapura. Tolong tunjukkan kepada saya 14 tahun setelah kita bangun bersama-sama regional Sumatera. Dan didelegasikan kepada orang lain. Tunjukkanlah bahwa bangunan yang kita bangun selama ini dari bahan yang bagus. Dan menyenangkan bukan? Ketika jauh sekian tahun dari mereka. Dan saya melihat ke belakang. Dan saya katakan, wah senang ya. Lihat kalian semakin bertumbuh. Tapi pada waktu saya harus meninggalkan mereka dan memberikan informasi begitu. Itu seperti goncangan. Tapi justru semua makin erat. Semua makin solid. Karena ketika goncangan itu tiba bukan untuk meruntuhkan. Tapi untuk memastikan bahwa semua yang kita bangun betul-betul tulen bahannya. Betul-betul teguh dan fondasinya benar. Karena ketika digoncang justru orang-orang semakin mendekat sama Tuhan.
Ketika digoncang justru mereka akan semakin merenung. Betul nggak aku ini melekat sama Tuhan? Seperti apa yang dikatakan Roma pasal 5 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Firman Tuhan berkata begini. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa dalam kesengsaraan itu, kalau Tuhan izinkan goncangan itu dalam keterpurukan, sekalipun kita tidak menghendakinya. Ternyata dari proses itu, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dia Allah yang setia. Dia izinkan goncangan tiba. Dia Allah yang memurnikan. Tapi dia juga adalah Allah yang batu karang. Di mana kita semua tetap akan berdiri kokoh. Sekalipun goncangan itu tiba. Makanya murid-murid tergoncang dengan peristiwa itu. Tapi kisah para rasul mencatat. Tidak satu pun rontok. Goncangan itu untuk memurnikan. Bagian yang ketiga, dan ini bagian yang terakhir, Anda catat. Goncangan akan membuka pintu yang baru. Goncangan akan membuka pintu yang baru. Anda ingat di dalam kisah para rasul ketika murid-murid pergi, memberitakan Injil masuk ke Makedonia, dan kota yang mereka pilih adalah Filipi. Dan di sana ayat yang terkenal lahir, satu orang percaya maka seisi rumah akan diselamatkan. Katakan amin. Satu orang percaya maka seisi rumah akan diselamatkan. Katakan amin. Itu ayat kan terkenal sekali. Dan amin untuk Anda dan amin untuk saya. Karena satu keluarga saya juga dimulai dari satu orang percaya dan akhirnya satu keluarga besar diselamatkan. Tapi lihat kisahnya, mereka harus masuk ke penjara. Sepertinya kayak, wah Tuhan suruh kita ke Makedonia, kita sampai ke Filipi. Ternyata pelayanan kita kok mulainya sudah langsung harus menghadapi penjara. Tapi puji Tuhan loh, Alkitab mencatat ketika mereka menyembah dan memuji Tuhan, goncangan terjadi. Dan apa ketika goncangan itu terjadi? Pintu-pintu engsel penjaranya lepas. Sehingga mereka keluar dan terjadilah kebangunan rohani yang besar di Filipi. Dari situ saya menangkap bahwa kalau Tuhan izinkan goncangan, dia bukan hanya memastikan yang murni tinggal. Tapi dia juga akan membukakan pintu yang baru dari goncangan itu. Sehingga Anda pergi lebih jauh, Anda melihat lebih jauh, Anda membangun lebih tinggi, dan Anda jalan dalam kemuliaan yang lebih besar. Dan buka bersama dengan saya di dalam Ulangan pasal yang ke-32 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Buka Alkitab Anda, Ulangan pasal yang ke-32, ayat yang ke-11, ayat yang ke-9 mulai. Ayat yang ke-9 mulai. Oke? Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkannya baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan. Dan auman padang belantara, dikelilinginya dia dan diawasinya dia. Dijaganya sebagai biji matanya, dipelihara sedemikian rupa. Ayat 11 kita baca sama-sama. 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikian Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertainya. Tuhan sengaja menjungkir balikan sarangnya, sengaja digoncangnya, sengaja dikacaukannya. Semua yang nyaman, semua yang membuat anak-anak Raja Wali itu tinggal dengan tenang, digoncangnya, digoncangnya, digoncangnya dengan sebuah tujuan. Anak-anak Raja Wali mulai menyingkir dan harus terbang terjatuh. Dan dari situ dia mengepak-ngepakkan sayapnya. Dia mengepak-ngepakkan sayapnya untuk naik dan belajar terbang. Untuk naik dan belajar terbang.
Allah sengaja mengizinkan goncangan tidak untuk meruntuhkanmu. Tapi untuk membawamu melihat bahwa ada pintu baru yang Tuhan buka. Keluar dari sarangmu untuk menghadapi masa depanmu. Yang Tuhan sediakan bukan menjadi ayam, tapi menjadi raja wali. Bukan menjadi anak di kandang yang nyaman, tapi keluar dan terbang. Jangan takut dengan goncangan seperti Yesus memikul salibnya dan mati di atas kayu salib. Karena kabar baiknya di Alkitab dituliskan, ada berapa banyak pahlawan hebat yang muncul karena goncangan-goncangan yang terjadi. Gideon dengan 300 pasukan yang hebat. Bukankah itu perwira pasukan yang muncul pada saat tekanan? Jangan pikir pahlawan dilahirkan dalam kondisi nyaman. Kadang perlu digoncang, dari situ Anda baru tahu ada kekuatan ekstra yang Anda miliki. Kadang satu kali perlu dipepet. Pada waktu dipepet tiba-tiba keluar semua jurusnya. Wah! Lalu bingung sendiri, kok bisa begitu? Karena mungkin itu tidak pernah muncul dalam kondisi yang fine. Ketika keluarga saya digoncang, saya pikir ada tantangannya tersendiri kehilangan papa. Tapi ternyata goncangan itu tidak meruntuhkan. Tapi adalah pintu yang lain dibuka. Saya belajar bergantung sama Tuhan. Dan puji Tuhan, saya menemukan bapak-bapak rohani yang mengajarkan saya terbang lebih tinggi. Yang mendorong saya dan berkata, Moro, ayo rintis gereja. Moro, siapkan semua jemaatmu menjadi pekerja. Ini tipe satu bapak yang dipertemukan setelah saya digoncang sedemikian rupa. Dan bapak ini tidak memberikan hanya rasa aman, tapi mendorongnya. Moro kita buat KKR Trip to Hell. Saya bilang oke kok, cari gedung kapasitas yang besar di Salatiga. Ketemulah auditorium kampus. 2.000 kapasitasnya. Kita pakai gedung itu. Terus berapa hari ini jemaat Mumor? Saya bilang sekitar 300-400, separuhnya pekerja, separuhnya simpatisan. Jadi saya bilang lebih baik KKR-nya ditunda. Kenapa? Karena pekerja kita hanya separuh. 150 orang, 160, KKR-nya 2.000. Jadi lebih baik ditunda. Terus Pastor Philip bilang, KKR-nya kapan? Ya masih 6 bulan lagi. Kenapa nggak dalam 6 bulan kamu siapkan 300 ini jadi pekerja? Saya melongo ketemu dengan orang yang begini. Dijungkir balikan. Saya bilang gitu ya cara lihatnya. Iya Mor, ayo pergi. Siapkan semua. Wah kerja keras. Dan itulah KKR Trip to Hell yang pertama ketika Pastor Philip ambil. Dalam nama Yesus iblis lepaskan. Orang semua lari. Itu pertama kalinya. Semua konselor yang disiapkan. Lihat orang lari gitu. Ikut nangis. Terus sampai di atas saya. Konselor doakan. Baru ingat baru doakan. Karena mereka terharu lihat orang-orang maju ke sana ke depan. Menerima Kristus. Saya tidak bersyukur kehilangan papa. I wish papa saya hidup. Tapi ketika Tuhan punya rencana lain, menggoncang keluarga kami. Mama saya salah seorang yang paling terpukul. Karena bertahun-tahun tidur lihat sebelah suaminya. Sekarang harus menerima kenyataan tidur tidak ada suaminya. Dan suaminya baru kenal Tuhan. Sehingga kasih mula-mula cinta itu semakin membara. Dan Tuhan berkata, selesai. Mama saya nangis berhari-hari. Sampai satu hari ketika mama saya berdoa, Tuhan bilang, nyalakan TV. Karena waktu itu ada tayangan rohani di RCTI. Mama saya tayangkan.
begitu dibuka, pengkhotbahnya bilangin, tidak ada gunanya menangisi orang yang sudah mati. Kaget mama saya. Lalu mama saya bergumul. Dia bilang, Tuhan, kita ini bukan hanya bangkrut, tapi kita ini kehilangan orang yang kita kasihi. Lalu mama saya saat teduh, mama saya dapat satu ayat di Wahyu. Barang siapa ku kasihi, dia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu. Mama saya bilang, ya Tuhan, ampun Tuhan, nyerah Tuhan, nyerah Tuhan. Hebat ya goncangannya. Tapi justru anak Raja Wali tahu dan terbang lebih tinggi. Karena goncangan tidak meruntuhkan. Dalam kasih karunia Tuhan, dia adalah Tuhan yang menjadi dasar. Dan barang siapa membangun hidupnya pada dasar yang teguh, badai datang pun tidak akan meruntuhkannya. Justru di dalam goncangan itu, pintu-pintu baru dibukakan. Tuhan berkati Anda, firman Tuhan sudah selesai. Saya undang Praise and Worship Team, bangkit berdiri dan berikan tepuk tangan buat firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita merenungkan firman-Nya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari sama-sama katakan dari awal lagu ini, lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa. Mari lambaikan tangan kita sama-sama, mari angkat tangan kita. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Sekali lagi katakan. di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari ambil waktu beberapa saat. Bisa jadi hari ini hidupmu baik, fine. Tapi ingat ya, satu hari nanti ketika Tuhan izinkan goncangan, ingat hidupmu dibangun atas dasar batu karang yang teguh. Ingat setiap goncangan itu akan membuka pintu yang baru. Dalam kasih karunia hidupmu tak akan runtuh.
Engkau bisa digoncang, tapi tidak tergoncangkan. Tapi bagi Anda yang pernah mengalami goncangan, dan hari ini Anda merasa efek dari goncangan itu masih sampai hari ini, Pastor. Mungkin beda-beda, atau mungkin juga sama. Mungkin ditinggal oleh orang yang Anda kasihi. Dan itu seperti dunia runtuh. My friend, hidupmu belum berakhir. Tuhan izinkan goncangan untuk memastikan fondasi, untuk memastikan bangunan yang dibangun adalah kokoh dan murni adanya. Untuk membawamu semakin menempel dan melekat. Yang tidak perlu, rontokkan, singkirkan. Jangan tinggal berlama-lama di situ. Karena Tuhan sedang menjungkir balikan sangkarmu. Untuk melatihmu terbang lebih tinggi. Terbang lebih tinggi. Kamu Raja Wali dan bukan ayam. Kamu sudah cukup dewasa untuk keluar dari sarang. Tuhan, aku berdoa. Turunkan penghiburan. Turunkan kekuatan. Jika ada orang-orang yang begitu besar goncangan yang dia hadapi dalam hidupnya. Mari kita sembah Tuhan bersama. Ripahata kasyana kaya rararaba. Rikapata kasyikari ariyarala barabata karararara. Imakari arabata karabari aralabata kararabara barabara kariyararara. Pikiri kararaba yarata kasyikiri kararabara baradiarararararara. Riki bihasyara rabada barada kaya rarararararara. Inana mana gara bara 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 bara